Berapa? Bagaimana prosesnya saudara memberikan uang? Uangnya diambil dari mana? Kemudian bagaimana cara baginya? Saya di BBM Panazar untuk mengambil ke Bu Yulianis di Hotel Aston. Terus saya ambil dari Bu Yulianis, itu sudah di packing. Ada, saya lupa, beberapa yang memang saya berikan ke Panazar langsung karena itu perintah, dan beberapa yang memang disuruh diberikan ke DPC, saya kasih ke DPC. Oke. Ketika mengambil di tempatnya Bu Yulianis, saudara sama siapa? Saya beberapa kali sama Nuril. Sama Nuril Anwar ya? Itu Nuril Anwar itu siapa? PR-nya Panazar. Apa itu PR? Staf ahli. Oh, staf ahlinya. Cuma berdua saja? Ada nggak sama si Iwan? Sama si Iwan pernah, tapi lebih sering sama Nuril ya. Lebih sering sama Nuril? Iya. Berdua di situ? Iya, mengambilnya. Mengambil uang. Ketika mengambil uang di tempatnya Yulianis, itu di hotel apa? Aston. Di hotel Aston? Iya. Tadi saudara dalam bentuk amplop, sudah di amplop semua di situ? Udah di packing rapi sih, pakai paper bag gitu, pakai batik. Kami batik. Bukan amplopnya itu maksudnya? Amplopnya sudah di packing. Packing per itu? Oh iya. Bentuknya itu, uangnya itu rupiah atau dolar? Saya nggak tahu. Oh, di amplop, bisa saya tahu ya, di amplop di situ ya. Itu ketika memberikan kepada DPC atau kepada korwilnya? Ada yang saya kasih ke DPC-nya langsung, ada yang saya kasih ke korwilnya. Ada yang korwil, ada yang langsung kepada DPC. Siapa korwil yang saudara kasih? Saya kalau nggak salah Pak Sudewo. Pak Sudewo. Pernah juga ada dengan Pak Umar Arsal? Hanya disaksikan Pak Umar Arsyad. Kalau yang marah-marah itu, oh saudara kok nggak percaya sama saya? Ini kan saya anggota DPR, itu siapa itu? Pak Sudewo. Oh, Pak Sudewo marah-marah seperti itu? Iya. Ketika saudara akan memberikan langsung pada DPC, tapi diminta oleh Pak Sudewo itu? Iya. Itu di mana marah-marahnya? Di hotel. Di hotel, di tempat akan diberikan itu? Iya. Terus akhirnya gimana? Apakah diberikan Pak Sudewo? Apakah sesuai perintah Panazar disuruh kasih ke Pak Dewo. akhirnya diberi Pak Sudewo? Pak saudara lapor Pak Nazar ketika Pak Sudewo marah-marah itu? Saya lapor. Lapor, sehingga keputusannya Pak Nazar berikan saja gitu? Iya. Oke. Ketika itu kepada korwil, kalau kepada DPC bagaimana caranya? Ya saya langsung kasih aja. Tapi disaksikan, karena kan saya nggak kenal DPC ini, DPC A, DPC apa gitu, saya nggak tahu gitu ya. Terus? Ya pas ada DPC-nya, ada korwilnya, ya dia nggak tahu ini DPC ini. Oh ya udah saya kasih. Oke. Apakah pemberian itu berarti korwilnya mendampingi gitu ya, maksudnya mendampingi pada saat ketika pada korwilnya? Apakah memberikannya itu ke kamar masing-masing? Kurang ingat ya saya, gimana ngasihnya tuh gimananya. Saya lupa di satu kamar atau saya datang ke kamarnya. Oh, lupa cara pemberian lupa ya. Tapi didampingi oleh korwil tadi ya. Korwilnya. Oke, ini terkait tadi saudara lupa terkait masalah jumlah uang yang diberikan. Ini poin 3 nomor 44 poin 3. Memberikan uang tertentu pada peserta kongres pendukung saudara An Sundrom. Besarnya uang kongres bervariasi tergantung dari wilayah mana peserta kongres berasal. Jumlah terkecil dari uang donasi yang diberikan adalah 3 juta rupiah per orang, dan yang terbesar adalah 15 juta per orang. Biasanya diberikan pada peserta yang berasal dari wilayah timur Indonesia. Begitu ini tentang saudara. Ya kurang lebih gitu. Sebenarnya saya di keterangan saya itu saya nggak pernah mau menyebutkan nominal ya karena takut salah. Tapi karena di berapa kira-kira gitu, jadi ya saya menyebutkan nominal. Tapi ada ya, amplop-amplop itu ada ya? Ada. Ada. Apakah ketika saudara memberikan kepada DPC itu? Sebentar mohon rekan dari TV lampunya sedangkan mengarah ke majelis. Silakan. Ya, silakan dilanjutkan jawaban. Oke. Tadi dalam amplop ya. Oke. Kemudian terkait tadi masalah uang
dolar, dan rupiah. Apakah saudara pernah ketika memberikan kepada peserta itu DPC atau korwil itu dibuat ada daftar nama di situ, kemudian yang menerima itu tanda tangan, ada nggak seperti itu? Ada tanda tangan ya, tanda terima di situ ya. Jadi orang yang menerima tanda tangan ya. Iya. Oke. Itu ketika tanda tangan, saudara kan tadi nggak ada duitnya. Ada daftar nominalnya nggak di situ di dalam kolom tanda tangan itu? Oh, nggak ada, hanya nama DPC-nya. Nama DPC sama tanda tangan saja. Iya. Terkait masalah tadi masalah uang rupiah dan dolar, saudara tidak ingat ya? Ini ada keterangan saudara di dalam poin nomor 47 ini, 47 di poin 3. Setelah menerima uang Julianis, saya menandatangani tanda terima yang disebutkan oleh Julianis. Uang saya terima dalam mata uang rupiah dan dibungkus amplop pekat. Kemudian saya membagikan uang tersebut dalam amplop-amplop yang lebih kecil sesuai dengan peserta yang akan diberikan uang transport. Selain dalam mata uang rupiah, saya juga menerima uang dalam mata uang dolar, US dollar. Uang dalam bentuk dolar saya terima dalam keadaan bungkus amplop coklat dan diletakkan dalam paper bag. Uang tersebut saya serahkan pada Muhammad Najaruddin. Iya. Ini kan dari amplop besar ke amplop kecil, ada di saudara terangkan. Berarti kan buka amplop di situ. Saya rasa lupa ya, itu tahu saya itu adanya di packingannya Bu Yuli. Jadi saya disuruh ambil nominalnya disebutkan, dan Bu Yuli sudah menaruh itu sesuai nominal. Dan saya tidak periksa apakah nominal yang disuruh Pak Nazar itu benar atau enggak. Dia ada di dalam kayak bungkus kado gitu. Kemudian terkait masalah BlackBerry, saudara kan tadi megang absen. Saudara tahu ada BlackBerry di situ? Kurang tahu sih, tapi dengar ada pembagian BlackBerry di situ. Iya. Itu dengarnya kapan? Enggak, saya dengar dari IO-nya. Dari IO. Iya. Yang kopapasi tadi. Oh bukan, yang jaga-jaga. Yang stafnya IO di situ maksudnya? Yang jaga-jaga absensi di sana. Oh, yang jaga-jaga absen di situ. Bagaimana ngasih tahu saudara ini? Oh enggak, saya cuma dengar mereka ngobrol aja. Ngobrol, ada pembagian BlackBerry. Ada BB ya, gitu aja sih. Oh itu dibagikan di tempat pendukung Pak Anas Pekinan itu? Oh, saya nggak tahu. Sudah tidak tahu. Kemudian terkait masalah rincian uang yang saudara terima dari Julianis, ini kan pernah dirinci ya, dulu ya, pernah dirinci. Saudara masih ingat tanggal-tanggalnya itu? Saya nggak ingat. Ini dapat saya jelaskan bahwa seingat saya pengambilan dana Julianis terkait dana partai Kongres Demokrat adalah sebagai berikut. Ini di poin 49. Ini kas keluar tanggal 22 Mei 2010 sebesar 100.000 dolar Amerika. Kas keluar 21 Mei 2010 sebesar 50.000 dolar Amerika. Kas keluar 22 Mei 2010 sebesar 100.000 dolar Amerika. Kas keluar tanggal 22 Mei 2010 sebesar 100 juta rupiah. Kas keluar 23 Mei 2010 sebesar 160 juta rupiah. Kas keluar 23 Mei 2010 sebesar 150 juta rupiah. 7. Kas keluar 22 Mei 2010 sebesar 1.500.000 dolar Amerika. Kas keluar 23 Mei 2010 sebesar 750.000 dolar Amerika. Kas keluar 23 Mei 2010 sebesar 200.000 dolar Amerika. Kas keluar 23 Mei 2010 sebesar 650 juta rupiah. Kas keluar 23 Mei 2010 sebesar 1 juta dolar Amerika. Kas keluar 23 Mei 2010 sebesar 500.000 dolar Amerika. Kas keluar 24 Mei 2010 sebesar 75.000 dolar Amerika. Kas keluar 23 Mei 2010 sebesar 200.000 dolar Amerika Serikat. Ini ada BB-nya, saudara ingat itu? Iya, saya ingat. Memang saya beberapa kali menandatangani kwitansi. Tapi ada juga yang beberapa yang saya diambil sama Papas gitu ya, untuk diambil sama Papas. Tapi yang disuruh saya, Papas yang ambil.
dan saya merasa tidak menandatangani, tapi ada di situ. Pak Pas itu siapa Pak Pas? Stafnya Pak Nazar kali ya di kantor, saya juga kurang tahu. Saya tahunya di pas di situ. Ini kan duit besar ini, duit banyak banget ini. Kalau orangnya salah bisa hilang. Jadi gini ceritanya, pas saya mau menuju arena kongres itu kan penuh sekali ya dan macet. Pertama saya memang mengambil uang dan itu ditemani diantar sama stafnya Pak Nazar dengan mobil Nissan kalau nggak salah ya, dengan mobil Nissan. Dan salah satu di situ ada Pak Pas dan ada 3 orang. Nah pas Pak Nazar suruh mengambil uang lagi, saya tidak mungkin mengambil uang lagi balik lagi karena itu pasti memakan waktu kan, memakan waktu. Jadinya Pak Pas yang mengantarkan. Yang poin aja lah yang saudara ingat ini. Uang untuk pengambilan uang US dollar terserahkan pada penazar melalui IWAN. Untuk penyerahan tanggal 22 Mei 2010 senilai 100 dolar diserahkan kepada Nuril. Saya tidak mengetahui itu kan apa. Untuk penyerahan 23 Mei 2011 juta diserahkan pada Ilham untuk operasi. Untuk penyerahan 23 Mei 2010 senilai 100 juta dan 60 juta saya tidak ingat terserahkan pada siapa. Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ini saya akan kembali ke depan. Tadi saudara mengatakan memberikan uang kepada Sudiwo ya, termasuk Umar Asal mendampingi tadi Umar Asal itu ya, mendampingi ya. Iya. Umar Asal itu mendampingi dari DPC mana? DPD mana dia itu? Sulawesi kok. Kalau yang untuk DPD dan DPC wilayah NTB di Hotel Sona Topas, saudara masih ingat itu? Saya lupa. Kalau ke Asfiani, saudara masih ingat? Asfiani enggak, saya nggak ke Asfiani. Kalau Ibu Maiti Marinka, Diana Maiti Marinka, saudara masih ingat? Enggak deh. Eva tadi kan mengelola uang Pak Nazar tadi ya. Apakah di tempat saudara pernah membeli brankas yang akhirnya diletakkan di apartemen Senayan City? Di DPR Pak. Di DPR pernah ada? Di DPR memang ada. Itu dan berapa? 2 kali membelinya. 2 kali. Diletakkan di mana itu? Yang satu yang besar di luar, yang sedang sama yang kecil di dalam. Di dalam mana maksudnya? Di ruangan Pak Nazar. Ruang Pak Nazar. Ya. Kan itu ada sekat ya, jadi saya ruangan itu ada sekat lagi, jadi saya di luarnya. Di luar. Kalau Pak Nazar sama Pak Anas itu satu ruangan atau tidak? Enggak. Oh lain ruangan ya? Beda. Oke. Kalau untuk Pak Anas, apakah ada juga brankas di situ? Ada brankas kecil. Brankas kecil. Iya. Berapa ukurannya di tempatnya Panas? Panas itu kan bukan bendahara di situ. Oh bukan, tapi itu memang ditaruh di luar di dekat Pak sekretarisnya ya, Pak siapa? Ado. Ingat saya sih di situ. Pak Ado di dekat sekretarisnya itu ada brankas. Berapa kecil itu berapa kalau berapa kecil itu? Gitu. Oh seperti itu kecilnya. Kemudian kalau di Senayan City ada nggak berangkat di situ? Saya tidak. Saudara tidak pernah menaruh di situ? Tidak. Tadi kan saudara juga dideklarasikan tadi saudara memberi uang juga transport itu ya tadi ya? Iya. Oke. Itu uangnya diambil dari mana? Uang transport ada yang diberikan ke Iwan, diberikan dari Iwan. Ada juga yang saya memang memegang uang kas setiap harinya dari DPR. Oh, uang kas. Apakah itu kan deklarasi Anas sih? Oke. Saudara mengambil uangnya dari DPR? Iya, karena kan Pak Nazar itu seminggu bisa 20 juta uang kasnya ya. Uang kasnya 20 juta. Bukan, ini kan untuk deklarasi pemenangan Anas tanggal 15 April itu maksud saya. Oh, itu dari Iwan. Dari Iwan. Iya. Ada nggak yang dari DPR tadi saudara katakan tadi? Oh enggak, selain untuk keperluan Pak Nazar nggak ada. Dari Iwan semua? Iya.
Dari Iwan atau dari Nuril yang saya terima. Oh, dari Iwan atau dari Nuril. Kalau itu Nuril sama Iwan itu ngambil dari mana? Saudara tahu nggak, pernah dengar nggak itu? Enggak, saya nggak tahu. Kalau dari Pak Nazar dengar nggak, ini uang dari mana? Enggak, saya nggak berani nanyain juga. Nggak berani, kan bosnya Pak, itu Pak Nazar kan bos. Ya, untuk apa ya saya tahu gitu. Pak, ini uang dari mana, kan nggak mungkin juga kayaknya. Berapa ya saudara terima itu? Berapa ya? Saya juga lupa. Ini tentang saudara ini ada 500 di TPPU ya, poin nomor 7. Ini ada 500 juta rupiah ini. Pengelolaan uang Mentir periode Februari 2010 Mei 2010. Uang dilakukan pembukuan khusus secara manual. Dan di poin 2 itu uang yang diterima dari Iwan kalau tidak salah adalah 500 juta rupiah. Begitu? Ya, mungkin kurang lebih. Oke. Terus ini saudara pernah juga selain itu menerima dari Pak Haji Masaid. Iya. Berapa nilainya? Saya lupa ya. Itu sih ditaruh di tas aja, saya lupa Taruh di pastinya tas, berapa. di tas. Iya. Saya ini. Tetapi di poin 8 ini. Tetapi saya ingat bahwa saya saya pernah dikenal Mandir untuk menerima uang dari Haji Masaid sekitar tahun 2010 setelah saudara Nalim menjadi bendara Partai Demokrat. Jumlah uang yang diberikan disebut saya lupa tepatnya, tapi mungkin kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Ya mungkin ya. Kayak itu tadi saya bilang, saya kan selalu disuruh menyebutkan nominal. Jadi saya ya udah, saya berkisaran kurang lebih aja. Nah, kurang lebih kalau 2 miliar lebihnya berapa ini kalau Saya kok kira-kira 2 miliar itu tahu dari mana ya? tasnya besar. Itu enggak duit kalau terima uang itu dari Kalau sudah tertutup, saya nggak berani hitung. Kalau Pak Nazar suruh hitung berapa dan itu posisi terbuka, ya saya hitung. saudara kan ada pembukuannya juga, tadi kan pembukuan khusus. Kalau Itu kayaknya itu nggak dimasukin ke ini ya, saya juga kurang ingat. Soalnya ada beberapa memang yang tidak dibukukan dan diberikan ke Pak Nazar langsung. Oke, nah, kalau saudara kan tadi ada ngeluang fraksi juga ya? Iya. Itu berapa dipotong masing-masing anggota dewan itu? Saat zamannya Pak Nazar itu kalau nggak salah 5 juta. 5 juta. Terus totalnya berapa? Seluruh fraksi Demokrat berapa anggota? 148. Jadi totalnya berapa nih sekitar? 730 juta rupiah. Iya. 730 juta rupiah ya. Saya pindah ke Pak Wijaya Rahman. Pak Wijaya Rahman ya. Pak Wijaya Rahman tadi mengatakan selaku PNS ya tadi ya. Oke. Apakah ada jabatan yang Bapak miliki di tahun 2010? Tahun 2010 saya sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Kutai Timur ya. Oke. Apa ada tugas kewenangan saudara itu di bidang pertama itu apa saja? Ya, yang jelas membantu Bupati dalam mengambil kebijakan di bidang pertambangan dan energi di Kabupaten Kutai Timur, Pak. Oke. Termasuk pembinaan dan pengawasan. Iya. Termasuk juga ada perizinan juga di situ. Iya. Masuk di situ ya. Iya. Saudara selaku Kepala Dinas Pertambangan itu bertanggung jawab pada siapa? Pada Bupati, Pak Bupatinya siapa? Pak Haji Isranur. Pak Isranur. Oke. Terkait masalah izin pertambangan itu bagaimana prosesnya itu? Prosesnya kalau ada suatu perusahaan ingin mengajukan izin pertambangan di Kabupaten Kutai Timur itu. Jadi yang berlaku selama ini kalau ada sebuah perusahaan ingin mengajukan izin pertambangan atau izin usaha pertambangan IUP, Pak, itu terlebih dulu mengajukan permohonan kepada Bupati, Pak. Jadi ditujukan langsung pada Bupati. Kemudian Bupati
setelah diterima diberikan disposisi kepada Kepala Dinas Pertambangan untuk dicek dan diteliti dokumen-dokumen kelengkapannya. Ketika saudara meneliti, itu apakah juga tentang profil perusahaan? Iya, termasuk atau bagaimana lokasinya dari mana itu? Ya, jadi biasanya permohonan itu dilampir itu Pak, profil perusahaan, kemudian akte pendirian, kemudian juga lokasi yang dimohon Pak. Biasanya itu yang lengkap dengan koordinat lokasinya. Terkait dengan hal ini, apakah saudara kenal dengan yang namanya Khalilur Rahman alias Lilur? Pernah kenal? Kenal. Pernah ketemu? Pernah. Ketemunya di mana? Ketemunya di Sangatta di Kutai Timur. Di Sangatta, di kantor saudara apa di kantor? Di kantor tempat saudara itu? Iya. Ketemunya dalam rangka apa ini Pak Khalilur? Dalam rangka pengurusan izin usaha pertambangan Pak. Dalam rangka pengurusan pertambangan. Ya. Itu waktunya kapan? Persisnya saya lupa, mungkin di awal-awal di bulan Maret 2010 kalau tidak salah, atau Maret atau April saya lupa. Oke, yang mengajukan ya? Ya. Ada berapa perusahaan yang diajukan? Apa satu atau ada berapa perusahaan? Kalau tidak salah pada waktu itu Pak ya 9 kalau tidak salah ya. Kalau nggak 9, 10 saya lupa. Ada 9, ada 10 perusahaan. Kalau 9, 10. Oke, apakah termasuk PT Arena Kota Jaya? Iya, Arena Kota Jaya. Dari tadi 9 atau 10 tadi yang diajukan, apakah Pak Lilur itu datang sendiri ke tempat saudara? Pada waktu awal itu ada temannya Pak, satu orang. Saya lupa namanya. Pak ini siapa? Toto ini. Ya. Karena saudara Pak Toto betul, ini. betul. Pak Toto Pak. Ya. Oke. Terus dari 10 perusahaan itu berapa yang memenuhi syarat yang akan diberikan izin itu? Yang memenuhi syarat hanya itu Pak, Arena Kota Jaya itu aja. Arena Kota Jaya. Iya. Apakah pada saat pengajuan izin itu Pak Khalilur atau Pak Toto pernah bertemu dengan Pak Isranur? Saya tidak mengetahui hal itu Pak. Kalau mendengar dari penjelasan, pernah nggak ngobrol-ngobrol dengan Pak Lilur? Pernah ketemu dengan Pak Isranur? Iya pernah kalau ngobrol, dia ngobrol saya pernah ketemu, cuma saya tidak menyaksikan Pak. Oh tidak menyaksikan. Tapi pada saat saudara bertemu dengan Pak Lilur, Pak Lilur, ya. Pak Lilur mengatakan Pernah ketemu. barusan bertemu dengan Pak Isranur. Pak Isranur. Ya. Itu bertemu itu setelah mengajukan apa sebelum turun izinnya itu? Sebelum turun Pak. Sebelum turun. Iya. Oke. Terkait ini akhirnya di lokasi mana yang diizinkan itu? Lokasi yang akhirnya diizinkan di izin keterangannya Pak Lilur tadi. Jadi Arena Kota Jaya itu Pak. Ya, nama lokasinya, kecamatan. Kalau tidak kecamatan, dia ada terdiri dari dua kecamatan. Kalau tidak salah Muarawa atau dengan Kombeng kalau tidak salah ya. Kecamatan Kombeng, Kalimantan Timur. Iya. Dan Pengalon ya satunya. Pengalon betul, Pengalon dan Kombeng Pak ya. Dan Kombeng, ya. Kabupaten Kutai Timur ya. Iya. Terkait izin ini, apakah ada saudara menerima sesuatu di sini? Pada waktu itu kan dia ada ngasih cek saya 500 juta untuk katanya untuk bantuan biaya survei ke lapangan Pak. Nah itu saya mendapatkan kurang lebih setengah bulan. Sudah itu ditanyakan ke bank, uangnya tidak ada Pak, kosong. Jadi saya anggap cek kosong, saya buang aja, saya robek aja Pak. Berapa sih? 500 juta ya. 500 juta rupiah. Iya. Itu untuk apa? Biaya bantuan dia kan perusahaan tidak, kalau untuk lokasi kan survei, pemetaan, untuk kemudian cek koordinat kan Pak. Apakah memang setiap izin seperti itu? Tidak juga, dia aja mau ngasih Pak tidak ada ketentuan itu. Oh, memang tidak ada ketentuan. Tidak ada. Oh, ini sumbangan sukarela ya? Iya, dia untuk membawa staf kami ke lapangan pengecekan lokasi lah gitu Pak. Tapi 500 juta rupiah. Iya. Selain 500 juta rupiah yang tadi saudara katakan itu kosong tadi dan dicairkan, ada lagi yang saudara terima? Tidak ada Pak. Yang 100 juta rupiah itu
Oh itu gini Pak, jadi waktu 500 juta dikasih bodong, saya telepon Pak Lilur, saya bilang Pak Lilur ini uangnya nggak ada. Jadi Pak Lilur itu menjawab di telepon, wah ini maaf Pak Wijaya itu terjadi kesalahan manajemen. Nah udah itu diam lama kemudian kurang lebih 5 atau 6 bulan kemudian dikasih 100 juta untuk biaya survei itu Pak. Oh ada dikasih 100 juta. Iya, nah itu kemudian oleh penyidik kemarin itu Pak Wijaya harus kembalikan karena itu uang negara, bilang nggak ya kita kembalikan uangnya apa ke KPK. Sudah atau belum? Sudah Pak. Oh sudah ya. Kemudian kalau Pak Isran Nur itu menjadi Bupati Kutai Timur ya. Ya. Saudara tahu dari partai apa saudara? Dari yang satu orang dari Demokrat Pak. Partai Demokrat Ya. ya, itu ya Pak Isran Nur ya. Kalau terkait tadi saudara kan meneliti perusahaan perdagangan saya itu, pemiliknya saudara tahu di sini? Yang ada di dalam akte itu kalau tidak salah Pak Wijaya sama Sarifah. Sarifah ya. Saya baca ya. Sama saya bilang bulan ya, nilainya 40 miliar ya. Iya. Selain penerimaan tadi dari 500 juta yang nggak jadi sah, sudah ada yang lain lagi tidak? Tidak ada Pak. Kalau ke Pak Isran Nur langsung, saudara pernah dengar tidak? Saya tidak mengetahui soal itu Pak. Terkait saudara menerima bantuan ini, saudara lapor nggak dengan Pak Isran Nur? Tidak. Dikasih 500 juta, akhirnya nggak ada duitnya itu. Enggak laporan Pak. Kenapa saudara nggak lapor? Karena saya pikir kan tidak ada uangnya juga mau saya laporkan Pak. Ada yang 100 tadi? Ya enggak saya laporkan. Nggak lapor juga ya, Iya. 100 itu? Iya. Ke Ibu Malupi ya, Malupi. Ibu Malupi ya. Iya. Ibu Malupi nanti kalau nggak salah tidak kenal dengan Pak Anas ya. Tidak kenal. Kalau dengan Bapak Atapik apakah itu kenal? Iya. Itu siapa itu? Dari Pondok Rakyat. Pondok Rakyat, pengurus di situ. Iya. Kalau dengan Dinajat, saudara tahu? Awalnya tidak tahu, ketemu sekali hanya pas pembayaran aja. Pembayaran apa itu? Tanah. Pembayaran tanah. Iya. Apakah Ibu terlibat penjualan tanah dengan Dinajat? Tidak, awalnya sama Pak Kiai. Oh, pertama dengan Pak Kiai. Iya, karena Pak Itu Kiai. Ibu mau menjual tanah kepada Pak Atapi. Awalnya enggak, Ceritanya bagaimana ceritanya Pak? Jadi nggak dijual itu? karena tanah saya letaknya di tengah-tengah tanah Pak Kiai. Jadi yang depan punya Pak Kiai, yang tengah punya saya, yang belakang punya pondok, punya Pak Kiai juga. Sedangkan Pak Kiai butuh pelebaran untuk pondok pesantren Putri. Jadi membutuhkan tanah saya untuk dijadikan supaya tanah yang belakang dengan yang depan bisa menyatu. Jadi harus tanah saya, kalau tanah saya dibeli berarti itu pondok bisa menyatu. Oh gitu, menghalangi tanah Ibu ya? Iya. Itu di mana letaknya? Di Kerapiak. Di desa apa saudara maksudnya? Kerapiak Kulon Panggung Harjo. Itu di desa Panggung Harjo. Iya, itu kelurahannya. Panggung Harjo. Tanah itu berapa luasnya di sini? 270. Ini 280 meter kalau tanah yang kemarin itu di Kurang lebihnya. sekitar itu ya. Terkait penjualan tanah. Ini apakah cuma tanah itu saja di situ? Kalau yang dengan saya cuma itu aja. Oke. Ini kalau yang 700 meter itu tanah siapa? Kurang tahu letaknya di mana. Oh, ini kata saudara, ayah saudara punya 700 meter, kalau saudara 220 meter, dan akhirnya sertifikat dibagi-bagi itu. Itu gimana ceritanya itu? Itu 700 itu kita bagi 3. Oke, saudara satu. Kita bagi 3. Kemudian karena saya dapat yang belakang, saya anak pertama tapi saya dapat yang belakang, saya ditambahi meterannya, sedangkan kedua adik saya dapat yang pinggir jalan besar semua. Oke. Terkait masalah tawar menawar, apakah Ibu langsung dengan Pak Atapik di situ? Iya. Pak Atapik, berapa harga yang akhirnya disepakati antara Ibu dengan Pak Atapik? Per meternya 2 juta. Terus total? Totalnya kalau di situ tertulis 280 berarti 560 plus bangunannya 100 juta. Oh, jadi ini
kalau saudara total kurang lebih ada 600 jutaan. 600 jutaan ya. Terus di dalam proses tawar-menawar itu, apakah Pak Ataufik pernah menyampaikan akan menghubungi anaknya gitu? Pernah. Bagaimana coba saudara ceritakan? Itu penekanannya, saya jadi jual tanah apa enggak? Soalnya saya harus membayari tanah yang di Jogokarian atau tanah kamu, bilang gitu. Soalnya uang saya udah habis. Poin tadi. Iya. Terus? Iya, kalau saya jadi jual tanah, Pak Kiai mau telepon anaknya. Gitu. Oh, Pak Ataufik mau telepon anaknya dulu. Iya. Anaknya di mana? Kan ada yang di Jogja juga. Yang di Jakarta. Yang di Jakarta. Oh, mau telepon anaknya yang ada di Jakarta, menghubungi gitu ya. Iya. Kalau sebut nama enggak di situ? Tidak. Tidak sebut nama. Kalau Pak Ataufik itu anaknya berapa sih? Ibu tahu enggak di situ? Saya pastinya kurang tahu, tapi akhir-akhir ini saya dengar 2. Tapi pastinya saya kurang tahu. Tidak tahu. Yang ibu dengar siapa? Iya, Mbak Gina sama istrinya Pak Anas. Oh, itu. Yang di Jakarta tuh Bu istrinya Pak Anas itu. Iya, tapi tidak pernah. Saya sebelumnya nggak tahu. Oh, cuma nggak tahu. Pas saat tahun lalu nggak tahu ya. Nggak tahu. Taunya cuma akan menghubungi anaknya yang ada di Jakarta. Iya. Jika jadi beli di situ. Iya. Terus terkait masalah Pak Yusuf, Muhammad Yusuf, saudara kenal nggak? Iya. Siapa itu? Notaris Pak Kiai. Oke, sebagai apakah pernah ditahan oleh Pak Yusuf terkait masalah apa tadi surat tanahnya itu? Iya. Waktu itu saya sudah pernah ada pembicaraan dengan Pak Kiai kalau saya mau jual tanahnya. Setelah karena biaya pecah tanahnya itu kan Pak Kiai yang membantu biayai. Ini kok saudara mengatakan ada di setelah jabatan pegang itu lain dapat saya peroleh sertifikat tanah. Ini gimana ceritanya? Iya, jadi karena saya sudah ada kesepakatan untuk jual beli tanah sama Pak Kiai, tapi saya kan minta nanti kalau sertifikat pecahnya jadi 3 sertifikat ini sudah jadi, 3 sertifikat ini mau saya bawa pulang, saya tunjukkan ke ibu saya dulu. Dan waktu itu Pak Kiai menyetujuinya.